Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang produser bernama Namso yang menjadi terkenal karena program TV miliknya yang bertema mencari fakta dari sebuah tragedi berhasil memikat hati masyarakat. Namun Namso yang diundang dalam sebuah wawancara di televisi lain, tiba-tiba sang presenter di acara tersebut pun mendapatkan kabar kalau acara yang diproduseri oleh Namso hanyalah sebuah acara settingan semata. Lalu wawancara pun dihentikan, bahkan semenjak kejadian itu, karir Namso pun perlahan mulai tenggelam. Oke, selamat datang di The Real versi ID. Kali ini kita bakal ngebahas film thriller Korea berjudul Insane, yang dimana film ini mengisahkan seorang produser acara TV yang mencoba mengungkap sebuah fakta di balik tragedi pembunuhan di rumah sakit jiwa. Skandal dan intrik yang menambah cerita film ini jadi semakin menarik buat ditonton. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Langsung aja kita mulai alur cerita filmnya. Oh ya, ibarat ungkapan tidak ada wanita cantik yang gak ngalamin kecepirit. Jadi intinya kritik dan saran kalian sangat berarti lah buat saya. Ngomong-ngomong, kalau di daerah kalian lagi musim apa nih bro? Kalau di Cikarang lagi musim hujan sih. Satu tahun setelah kejadian itu, Namso yang sudah lama menganggur ditawari oleh temannya posisi sebagai produser di sebuah acara TV yang bertemakan investigasi mistis. Meski awalnya menolak, namun karena dirinya tidak memiliki pilihan, dia pun terpaksa menerima tawaran tersebut. 야, 남수야. 돌리다가 까임 풀어나 하자고 지금 복귀하는 겁니까? Namso yang memang sejak awal tidak tertarik dengan acara tersebut. Terlebih lagi saat Ji-young menjelaskan tema yang akan mereka liput. Namun semua itu berubah saat Namso melihat sebuah buku catatan tentang tragedi kebakaran di rumah sakit jiwa yang sengaja dikirim oleh orang tidak dikenal untuk dirinya saat dia masih menjadi produser di sebuah program acara bernama Pencarian 24 Jam. 야, 그런 여자는 있지도 않았고 거기 진짜 전소돼서 안에 있던 환자들 다 사망했다. 뜬다고. 그림 되게 찍어오면 되잖아요. Karena kasusnya sudah cukup lama, bahkan rumah sakit yang telah terbakar itu kini sudah mulai direnovasi. Yang menurut Ji-young dan Pak Kim, jelas mustahil untuk mencari bukti-bukti untuk kasus tersebut. 부부 귀신을 봤다는 제보도 많고. 갑니다. Esokan harinya, Namso dan Ji-young yang juga membawa kru lainnya mendatangi rumah sakit jiwa tersebut untuk melakukan investigasi. Namun bukannya mendapat petunjuk, justru malah salah satu kru mengalami sebuah kecelakaan yang membuatnya mengalami luka bakar yang cukup parah. Setelah membawa kru bernama Han Dong-sik ke rumah sakit, Namso dan Ji-young pun baru menyadari kalau Dong-sik memiliki tato yang sama persis dengan yang ada di buku harian milik Kang Song-ah, salah satu pasien rumah sakit jiwa yang jadi tersangka pembunuhan ayahnya sendiri. 환자 명단에 없다고 했지? 네. 이렇게. Namso yang mencoba mengorek informasi dari Dong-sik tapi malah membuatnya semakin kritis saat dirinya menunjukkan buku harian tersebut. 이거 본 적 있죠? 한동식 씨 이름이 써 있어요. Dari informasi yang telah Ji-young dapat, memang ditemukan nama Han Dong-sik yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit jiwa. Namun usianya sudah jauh lebih tua, yang jelas tidak cocok dengan keterangan di buku harian tersebut. Dengan kata lain, investigasi kasus ini masih menemui jalan buntu. Ya kalau orang Cikarang bilang mah masih belum danta gitu. 제가 경찰에 때문에 다른 기사는 별로 있지도 않아요. Dengan minimnya informasi dalam kasus ini membuat investigasi pun semakin sulit. Namun saat Ji-young mengatakan kalau kasus rumah sakit jiwa ini kalah populer dengan kasus pembunuhan kepala polisi yang terjadi di waktu yang sama, membuat Namso berspekulasi kalau kasus ini berkaitan satu sama lainnya. Lalu Namso pun menemui kakaknya yang juga seorang polisi untuk meminta bantuan agar dia bisa bertemu dengan Kang Song-ah. Namun sayang, usahanya kali ini kembali nihil karena Kang Song-ah yang hanya diam 1000 bahasa, meski dirinya sudah menunjukkan buku diary tersebut.
수사 형사 이동우입니다. 이수첩 Namso yang masih yakin kalau kasus ini bisa terpecahkan meminta Ji-young untuk menggali informasi dari bermacam sumber, namun Ji-young yang agak lemot membuat Namso jadi gregetan. Iya sih, Ji-young emang bisa dibilang cantik tapi sayang rada oon gitu. 너 이게 고스트로 들어보이냐? 그럼 뭔데요? 뭐긴 뭐야? 아 그냥 다 긁어 모으라고! Rasa penasaran yang kuat atas kasus ini membuat Namso kembali menemui Kang Song-ah yang sedang berada di RSJ. Dan kali ini Kang Song-ah pun mau bercerita kepada Namso kenapa dirinya bisa berada di RSJ tersebut. 그건 물론 더 궁금한 건 사람 죽인 적 Jadi pada saat Song-ah sedang menjalani aktivitas seperti biasanya, tiba-tiba saja dirinya ditangkap dan langsung dibawa ke rumah sakit jiwa. 강수아 씨, 어린 맞아요? Setelah tiba di rumah sakit jiwa, Kang Song-ah pun benar-benar diperlakukan layaknya seorang ODGJ, namun yang membuat Song-ah semakin syok setelah mendengar pernyataan kepala RSJ yang mengatakan, Anda tidak perlu menjadi gila untuk bisa masuk ke sini. Ya, jadi intinya Kang Song-ah ini memang wanita normal ya bro. 강수아입니다. 여긴 미쳐서 오는 곳이 아니라 Jadi setelah bertemu dengan kepala RSJ, Song-ah yang masih berusaha melawan akhirnya kembali mendapatkan perlakuan kasar dari para perawat. 진짜예요. 야, 안 걸리. Setelah mendengar cerita Kang Song-ah, Namso pun mulai menyelidiki kasus ini lebih dalam dan berhasil menemukan suatu fakta bahwa kepala RSJ adalah adik kelas dari ayah Kang Song-ah itu sendiri. Namun yang jadi pertanyaan, apa motif ayah Kang Song-ah hingga tega memasukkan putrinya ke RSJ? Dan yang anehnya lagi, tidak ada data satupun yang menguatkan jika Song-ah pernah dirawat di RSJ tersebut. 풀려왔다고 했는데요. 강병주가 강수 병원 원장이요. Kembali ke cerita Kang Song-ah. Jadi di dalam RSJ tersebut banyak sekali kejadian janggal dari perlakuan keji para perawat dan pasien yang memang orang normal, hingga aksi menyimpang kepala RSJ yang melakukan anuan dengan salah satu ODGJ yang bisa dibilang masih gres banget. 네. 오늘도 뚫어줄까? 누군가에겐지요. Mengetahui ada hal yang tidak beres dengan RSJ tersebut, Namso dan Ji-young pun mencoba berkonsultasi kepada pakar hukum dan menemui salah satu keluarga pasien yang pernah mengajukan tuntutan kepada pihak RSJ yang telah mengambil ginjal ayah mereka saat masih menjadi pasien di sana. Namun karena pihak RSJ di-backing oleh orang kuat, malah membuat keluarga si pasien dituduh berbohong hingga akhirnya keluarga si pasien pun membatalkan tuntutannya. 면회 신청 다시 해. 얼른. 아버지 콩팥이 없어졌어요. 그것은 거기밖에 없는데 거기서는 환자 기록도 없다는 거라고. Kita balik lagi ke cerita Kang Song-ah. Jadi Song-ah yang mengetahui kalau orang yang bisa membantunya kabur dari sana hanya pasien yang dijuluki psikopat bugil. Dia pun meminta bantuan kepada pasien tersebut, namun dengan satu syarat, Song-ah harus mau anuan dengannya terlebih dahulu. 어떻게 해주면 가르쳐줄 건데요. 나 지금 신이야. 내일 아침 샤워실로 와. Setelah mengetahui kalau jalan untuk kabur dari RSJ tersebut hanya melalui pintu rahasia yang berada di dalam ruangan kepala RSJ, Song-ah pun yang sudah mulai bergidik dengan psikopat bugil langsung menggigit anunya psikopat hingga menimbulkan kepanikan para perawat. Dengan kejadian ini, sebenarnya Song-ah sudah berhasil keluar dari rumah sakit jiwa. Namun saat dirinya merasa sudah selamat karena telah ditolong oleh polisi. Untung tidak dapat diraih, malang tidak dapat ditolak. Justru para polisi tersebut malah membawanya kembali ke rumah sakit jiwa. Setelah semakin jelas inti dari kasus ini,
Lalu Namso pun menemui Pak Kim dan meminta agar dirinya diizinkan memberitakan skandal yang terjadi di RSJ tersebut. Apalagi kasus ini menyebabkan pembunuhan dan juga penjualan organ tubuh manusia yang sudah tentu akan menaikkan rating acara TV mereka. 귀신 헬리콥터. 부업으로 잠기면 매를 이렇게 해야죠 추적 24시. 야 그러니. Setelah mendapatkan izin dari Pak Kim, Namso pun kembali menemui Kang Song Ah dan menanyakan kepadanya, apakah benar yang memasukkannya ke rumah sakit jiwa tersebut adalah ayah tirinya sendiri. Namun karena mungkin ada trauma yang mendalam, Kang Song Ah pun jatuh pingsan saat mencoba mengingat hal tersebut. Fakta yang hampir terungkap malah kembali lenyap saat Dong Sik dinyatakan hilang oleh rumah sakit. Dan Kang Song Ah pun malah tidak mau ditemui. Sedangkan jadwal penayangan kasus ini sudah semakin dekat yang semakin membuat kepala Namso serasa mau pecah. Namso yang memaksa kasus Kang Song Ah tetap ditayangkan di televisi, meski karirnya kembali dipertaruhkan, dan benar saja. Kasus tersebut akhirnya berhasil menyita perhatian publik media dan masyarakat, termasuk Kang Song Ah itu sendiri. 추적 24시에서 어렵게 찾아낸. 현재 강 씨는 자신을 강제 입원시켜 최종 결정을 내리고 병원으로 데리고 가는 거죠. 살인 사건의 비밀을 밝혀줄 수 있진 않을까요? Setelah melihat tayangan tersebut, Kang Song Ah pun akhirnya mau bertemu dengan Namso. Jadi dari hasil penyelidikannya, Namso berhasil mengungkap satu fakta bahwa ayah Kang Song Ah ini, selain bersahabat dekat dengan kepala rumah sakit, ternyata dia juga memiliki hubungan bisnis dengan rumah sakit tersebut. 회사 이사였어요. 당신이 괜찮은 건가요? Oke, kita lanjut. Song Ah pun bercerita kalau di rumah sakit jiwa tersebut hanya Han Dong Sik lah, orang yang mau percaya kepadanya. Dan satu lagi orang yang berada di luar sana, yang selalu berusaha untuk mengeluarkannya dari rumah sakit jiwa tersebut. 어디 가서 찾아요? Dong Sik yang tidak sengaja menjatuhkan kotak yang berisi potongan kepala pasien, lalu berusaha menelpon nomor yang pernah diberikan oleh Kang Song Ah. Yang ternyata nomor tersebut adalah milik pria yang selalu berusaha mengeluarkan Kang Song Ah dari luar sana. Kita sebut saja Pak Kang. 강수아 씨 지금 여기 있어요. 빨리 안 오면. Singkat cerita, Pak Kang yang sudah berhasil masuk ke dalam rumah sakit jiwa dengan cepat berusaha mengeluarkan Kang Song Ah. Namun sayang, aksi mereka pun keburu diketahui oleh kepala rumah sakit. Mereka pun ditangkap, lalu disiksa tanpa berperi kemanusiaan. Ya, bisa dibilang orang-orang di rumah sakit ini tuh lebih keji dari binatang lah, bro. 꽉 잡아, 꽉 가동! Kepala rumah sakit yang sudah sangat marah pun berusaha mengeksekusi mereka bertiga. Namun, sebelum itu terjadi, salah satu pasien yang biasa anuan dengan kepala rumah sakit malah tak sengaja membakar ruangan kantor si kepala, yang akhirnya menyebabkan api semakin membesar hingga menyebar ke seluruh area rumah sakit. Dan sayangnya Pak Kang tidak berhasil selamat dari kebakaran tersebut. Kita kembali ke Namso yang meminta Kang Song Ah untuk mengingat lagi siapa yang telah mengirimnya ke rumah sakit jiwa tersebut. Karena hanya dengan cara inilah dia bisa terbebas dari hukuman. Namun Kang Song Ah yang terkesan tidak ingin membahas hal ini, hingga membuat Namso begitu sangat emosi kepadanya. 병원에 입원시킨 사람이 누구죠? 난 정말로 누구냐고요 그 사람이? 정말로 Jadi gini, ayah Song Ah yang juga seorang pencandu alkohol sering melakukan tindak kekerasan seksual kepadanya. Dan demi menutupi kejahatannya, ayahnya pun mengirim Song Ah ke rumah sakit jiwa. Namun karena Song Ah berhasil selamat dari kebakaran tersebut, ayahnya pun frustasi dan memilih mengakhiri hidupnya dengan cara menembak kepalanya sendiri. Kasus yang telah dipublikasikan ini akhirnya banyak menuai respon masyarakat.
lalu mendesak kepolisian untuk menyelidiki ulang kasus tersebut. Dan pada akhirnya Song Ah pun dinyatakan bebas oleh pengadilan. 받고 있는 가운데 과연 사법부가 어떤 판결을 내리 Dan faktanya, kalau Namso dan kita semua telah dibohongi oleh Kang Song Ah. Jadi orang yang telah dimasukkan ke rumah sakit jiwa sebenarnya adalah ibunya sendiri. Dan pria yang bernama Kang adalah Song Ah. Jadi dengan kata lain, Kang Song Ah ini telah memanipulasi karakter dalam cerita tersebut. Termasuk buku diary yang telah dikirim kepada Namso. Ya kurang lebih seperti itulah bro. Tamat. 병원에서는요. 저 왔어요. 그러니까요. 아파서 병원에 있다는데 어느 병원인지 저 정신병자 아니거든.